Ya, video kelima. Hmm, Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sebenarnya skill yang dibutuhkan untuk bisa berbisnis cost per action. Mungkin ada teman-teman yang bingung apa yang kita perlu persiapkan, apa yang kita harus punya untuk bisa memulai bisnis cost per action. Menurut saya, skill dan atau keterampilan yang diperlukan untuk berbisnis cost per action itu beberapanya adalah empat ini. Satu yaitu bahasa Inggris. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir kalau mungkin tidak terlalu pede dengan kemampuan bahasa Inggrisnya atau bahkan bilang tidak bisa sama sekali. Karena bahasa Inggris yang kita gunakan dalam business corporation ini adalah bahasa Inggris dasar. Jadi yang penting adalah teman-teman bisa paling tidak memahami uh, kalimat, paling tidak bisa memahami instruksi. Karena kenapa? Karena kita akan bekerja uh, pada network yang berbasis di luar negeri, yang menggunakan bahasa instruksinya adalah bahasa Inggris. Seperti ini, Peerfly. Nah, semua bentuk instruksi seperti cara promosi atau mungkin jenis offer, syarat-syaratnya, ketentuannya itu semuanya dalam bahasa Inggris. Juga komunikasi dengan affiliate manager seperti ini. Contohnya ini adalah email yang saya dapatkan dari Brianna Pilar. Brianna Pilar adalah affiliate manager saya di network Peerfly. Nah, ini Brianna mengirim saya sebuah email. Nah, semuanya dalam bahasa Inggris dan paling tidak teman-teman bisa mengerti hal yang seperti ini karena ini juga tidak terlalu sulit untuk dimengerti dan jika teman-teman ada masalah juga teman-teman bisa menghubungi Brianna Pilar atau siapapun affiliate manager teman-teman kalau nanti sudah punya akun cost per action seperti itu. Mungkin ada yang teman-teman bertanya apakah tidak ada uh, CPA network di Indonesia di mana bahasa instruksinya bahasa Indonesia? Jawabannya ada. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Saya beri contoh. Ini adalah indocpa.com, salah satu CPA network buatan asli Indonesia, artinya anak negeri. Ini bergabunglah dengan jaringan affiliate CPA pertama di Indonesia. Ini berasal dari Yogyakarta, jadi markasnya ada di Yogyakarta. Namun saya sendiri tidak terlalu merekomendasikan untuk bergabung dengan Indo CPA, bukan karena jelek, bukan, tapi karena eh, CPA Network dari Indonesia itu memiliki beberapa kelemahan. Satu, jenis offer atau pekerjaan untuk kita itu tidak terlalu banyak, dan kedua, bayarannya juga tidak terlalu tinggi. Berbeda mungkin kalau kita berbicara tentang Peerfly, di mana ada ribuan offer, ribuan pekerjaan yang bisa kita pilih dan berbagai macam variasinya. Di Indo CPA ini tawarannya tidak terlalu banyak karena memang juga ini websitenya belum lama berdiri, sekitar 2 atau 3 tahun. Saya juga tidak tahu paham. Ini pakai bahasa Indonesia dan adminnya bahasa Indonesia seperti itu. Tapi saya tidak merekomendasikan. Yang kedua itu copywriting. Apa itu copywriting? Pada dasarnya copywriting adalah kemampuan kita dalam mengungkapkan gagasan secara tertulis atau non tertulis juga bisa. Jadi pada dasarnya pada bisnis online pada umumnya atau CPA kita perlu untuk mengungkapkan pikiran atau gagasan kita supaya orang lain pengguna internet itu mengikuti apa yang kita mau. Nah, salah satu bentuk dari aplikasi dari copywriting ini adalah banyaknya publisher atau affiliate yang membuat sebuah landing page atau website seperti ini berpromo menggunakan bahasa Inggris seperti ini. Ini disebut copywriting pada dasarnya atau ini masih contoh sebuah bentuk yang sederhana karena masih banyak gambar daripada tulisan. Mungkin contoh real dari copywriting yang sesungguhnya seperti ini. Ini dari warrior.com, lihat tulisan yang sangat panjang. Dan ini digunakan untuk mempromosikan sebuah produk. Seperti itu pada dasarnya. Tapi teman-teman tidak perlu membuat hal seperti ini karena ini dilakukan oleh seorang yang profesional sekali. Saya pun tidak pernah membuat seperti ini. Eh, yang kita butuhkan paling tidak kita mampu berkomunikasi dengan orang melalui tulisan seperti ini atau secara langsung seperti chat atau bagaimana. Yang penting mengungkapkan pikiran gagasan kita dalam bahasa Inggris sehingga orang akan tertarik mengikuti apa yang kita inginkan dan mengerjakan offer seperti itu. Yang ketiga itu technical website. Technical website ini sedikit maksudnya
teman-teman tidak perlu menjadi seorang technical, tech savvy, ahli internet, ahli membangun website, tidak. Yang penting teman-teman tahu pada dasarnya apa itu link, teman-teman tahu bagaimana meletakkan link di website sederhana. Contohnya seperti ini, saya juga tidak terlalu pandai, tidak terlalu bisa dalam membuat website, maka saya itu menggunakan landing page sederhana untuk promosi seperti ini. Ini link-link dasar, ini link, dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Nah, ini sudah pernah saya tunjukkan di video sebelumnya bagaimana saya berpromosi menggunakan landing page dari emanispace.com. Ada tulisan subscribe to video strip. Ini ya seperti ini. Ini scriptnya, sehingga jadilah seperti ini. Seperti itu. Yang terakhir yang tidak kalah penting itu dalam berbisnis CPA itu teman-teman perlu kreatif. Apa maksudnya kreatif di sini? Karena 90% dari proses mendapatkan penghasilan dari bisnis cost per action itu dilewati melalui trial dan error. Maksudnya adalah teman-teman tidak akan langsung menemukan sebuah bentuk cara yang pasti langsung mendapatkan uang, tapi teman-teman akan mencoba terlebih dahulu sampai menemukan yang pas dan akan menemukan cara yang kemudian akan membuat penghasilan yang stabil atau paling tidak penghasilan yang minimum setiap bulan seperti itu. Nah, butuh kreativitas dalam mempelajari hal-hal yang ada di internet, karena di internet banyak sekali tutorial tentang bisnis CPA, teman-teman tinggal cari saja di Google, banyak tersedia. Jadi itu adalah skill berbisnis cost per action yang menurut saya perlu. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.